Baik, kita ke informasi selanjutnya. Ini bagi Anda yang memelihara hewan, pastikan binatang tersebut bukan yang merupakan dilindungi oleh undang-undang. Seorang warga Kota Jambi harus berurusan dengan hukum lantaran kedapatan mengoleksi sejumlah satwa seperti buaya muara hingga kura-kura bani. Pria berinisial AR, warga Kenali Asam Bawah Jambi ini terpaksa berurusan dengan polisi lantaran mengoleksi satwa-satwa dilindungi. Hewan peliharaannya Jumat sore juga disita ke markas Polresta Jambi seperti muara buaya, senyulong, kura-kura banding coklat, hingga kukang. Warga Kecamatan Jambi Timur berusia 23 tahun itu mengaku mengumpulkannya dari hasil berburu dan pemberian hanya sebagai hobi. Namun hasil penelusuran penyidik, tersangka selama ini kerap memperjualbelikan aneka satwa dilindungi tersebut. Dari hasil pemeriksaan, awalnya karena suka memelihara, kemudian ada beberapa yang dilakukan penjualan. Sesuai dengan pasal 40 Undang-Undang Konservasi Sumber Daya Alam, kita dilarang memperjualbelikan, memburu dan menyimpan tumbuhan serta satwa yang dilindungi. Ganjarannya hukuman 5 tahun penjara dan denda 100 juta rupiah. Rick Carson melaporkan dari Jambi. Ya, hati-hati pemirsa memilih hobi, jangan sampai hobi kita malah menjerumuskan ke dalam penjara. Nah, perbuatan tersangka ini akan mengganggu ekosistem alam. Ini Ustadz Atabik, bagaimana sih Al-Quran itu memerintahkan kita untuk menjaga alam sehingga tidak membuat kerusakan di bumi? Ya betul Mbak Nurul, kita wajib, bukan sunnah, wajib untuk memelihara ekosistem dari kehidupan alam ini. Karena kalau alam kita berlangsung dengan baik, kehidupan manusia pun berlangsung dengan baik, termasuk kehidupan hewan. Jadi dalam konteks ini, kehidupan hewan itu berjalan dengan baik, maka kehidupan manusia berjalan dengan baik. Kehidupan alam ini berjalan dengan baik, kehidupan manusia pula berjalan akan sama baik. Dan demikian juga bahwa betul memelihara hewan dibolehkan, asal tentu patuh kepada ketentuan agama dan ketentuan undang-undang dalam hal ini. Karena kemanfaatan hewan itu An-Nahl ayat 5-8, banyak manfaat dari hewan. Hewan boleh untuk kita konsumsi, hewan untuk jadikan sebagai kendaraan, hewan itu juga boleh untuk keindahan pandangan kita. Memelihara hewan dibolehkan, karena itu bagian dari fitrah manusia. Fitrah manusia ingin mendapatkan keindahan, ketenangan, atau mungkin ada hal-hal yang memang ia merasakan dengan kehadiran misalnya burung yang dibolehkan, dengan kehadiran hewan-hewan di sekitarnya, termasuk kucing, ia merasakan kehidupan yang jauh lebih semarak, jauh lebih indah, sehingga dibolehkan di dalam agama kita, insya Allah. Insya Allah, ini harus tahu menjaga keseimbangan alam agar kehidupan manusia juga baik, begitu ya Ustadz. Dan harus tahu mana-mana saja hewan yang tidak boleh dimakan dan juga mana hewan yang dipelihara. Nah Ustadz Atabik, ini jika tadi jelas dilarang dalam undang-undang karena satwa dilindungi, sebenarnya dalam Islam sendiri apa hukum memelihara hewan? Contohnya ini Ustadz, ada burung yang dalam sangkar begitu. Apakah itu tidak termasuk menyiksa karena membatasi ruang lingkupnya? Ya, berdasarkan dari surat An-Nahl ya, ayat yang ke-8, dibolehkan memelihara burung di dalam sangkar. Kenapa? Karena ada fitrah manusia menyukai keindahan. Ada suaranya yang indah, kemudian pagi-pagi kan merasakan ketenangan, kemudian pandangannya menjadi fresh dan lain sebagainya. Dan ini pernah terjadi pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi punya sahabat namanya sahabat Anas bin Malik. Nah, sahabat punya adik, Anas itu namanya Ibnu Umair. Nabi saat itu datang ke rumahnya dan ada Ibnu Umair yang sedang bermain dengan burung, namanya An-Nughair. Maka Nabi tersenyum dan mengatakan, "Ma fa'ala Ibnu Umair bin Nughair." Nah, ini bahasa Arab. Apa yang dilakukan oleh anak ini sungguh sangat mengesankan, sangat mempesona. Ia sedang bermain dengan burungnya, asalkan memenuhi kewajibannya. Makanannya perlu diperhatikan. Tentu sangkarnya juga tidak boleh menyakiti, menzolimi sangkarnya yang layak. Ada sirkulasi udara seperti kita dalam kehidupan ini. Selama dia memenuhi haknya dan kemudian hewan itu juga nyaman hidup bersamanya, maka dibolehkan oleh agama. Seperti juga ada sahabat Nabi tadi yang memelihara hewan. Dulu ada pula Nabi Sulaiman.
memelihara kuda. Dan Nabi Sulaiman mengatakan, aku sangat cinta kepada kuda. Dan dibolehkan untuk memeliharanya asalkan penuhi hak hewan sebagaimana mestinya. Dan hewan itu memang nyaman. Hewan itu juga merasa seperti dia hidup di alam bebas meskipun ia berada di sangkarnya karena dipenuhi hak-haknya secara baik oleh pemiliknya, insya Allah. Insya Allah, ini memang kalau memelihara hewan di rumah itu bisa menghilangkan stres begitu ya Ustadz. Dan memelihara hewan ini banyak sekali yang kemudian bertanya terkait dengan pemeliharaan anjing ini Ustadz. Nah kalau di dalam Islam sendiri, kalau memelihara anjing tujuannya untuk menjaga rumah atau untuk berburu, bagaimana batasannya dalam Islam Ustadz? Yang diantisipasi yang perlu dihati-hati oleh para ulama ihtiyat itu adalah air liurnya. Selama itu dijaga dengan baik, maka kita boleh untuk memelihara. Apalagi di zaman sekarang, ya mungkin ada kejahatan yang semakin merebak. Dengan ada anjing yang menjaga, bahkan boleh berburu. Di surat Al-Ma'idah dibolehkan berburu, selama anjing itu tidak membunuhnya. Ketika anjing yang menerkam dan kemudian tidak mati, ya hewan terkaman itu, maka selama kita sembelih dengan baik, maka hewan yang diburu oleh anjing pun halal dalam pandangan surat Al-Ma'idah. Karenanya boleh. Asalkan tadi yang diperhatikan dari anjing adalah air liurnya. Kita khawatirkan tentu ya memeliharanya tidak di dalam rumah, tapi di luar, dikhususkan kandang tertentu. Dan memang tugas utamanya bukan untuk yang lain. Tugas utama adalah menjaga rumah, menjaga komplek, menjaga keadaan agar hal-hal yang buruk terjadi itu dapat dihindari dengan penjagaan anjing, insya Allah. Insya Allah, jadi sudah jelas batasannya, anjing diperbolehkan dipelihara tetapi jelas untuk menjaga rumah, untuk menjaga keamanan ataupun untuk berburu tetapi tidak membunuh hewan tersebut begitu ya Ustadz.